Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang apa itu jaringan LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya lokal saja. Pada jaringan LAN biasanya terdapat kabel seperti UTP, hub, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, ataupun di warnet. Karakteristik LAN. Yang pertama, jaringan LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan guna kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi jaringan LAN dilakukan lewat administrasi lokal. Yang keempat, dalam sebuah jaringan LAN umumnya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang berguna untuk mengatur sistem agar berjalan dengan normal. Yang kelima, jaringan LAN berada pada ruang lingkup geografis yang sempit, area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. Yang keenam, LAN mempunyai kecepatan perbedaan data yang lebih tinggi karena lingkupnya yang sempit. Dan yang terakhir, LAN bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi, artinya yaitu LAN tidak membutuhkan akses internet. Fungsi jaringan LAN. Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang kedua, mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Yang ketiga, sharing printer. Dan yang terakhir, sebagai remote komputer. Kelebihan jaringan LAN. Yang pertama, koneksi transfer data antar PC akan berlangsung dengan cepat. Yang kedua, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk membuat jaringan. Yang ketiga, karena cakupannya yang kecil, LAN dapat menghemat biaya produksi ataupun pembuatan. Yang keempat, memiliki sistem data terpusat yang mempermudah pengguna dalam mengakses file ke banyak komputer. Kekurangan jaringan LAN. Yang pertama, tentu saja jangkauan. Jangkauan jaringan yang cukup terbatas karena hanya mencakup area lokal saja. Yang kedua, sistem keamanan. Sistem keamanan pada jaringan LAN yang rawan diretas. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan pada jaringan LAN akan melambat ketika terlalu banyak PC yang terhubung ke dalam jaringan. Gambar di samping merupakan contoh penerapan LAN dengan satu switch di tengah dan beberapa PC yang terhubung ke dalamnya. Dan berikut ini akan saya tampilkan contoh membangun jaringan LAN di aplikasi Cisco Packet Tracker. Secara topologi fisik, jaringan Local Area Network dapat dibentuk dengan menghubungkan beberapa PC atau personal komputer dengan sebuah switch sebagai perangkat penghubung. Pada video ini kita akan membentuk sebuah LAN yang menghubungkan 3 buah PC. Berikut saya demokan. Pertama-tama kita pasangkan 3 buah PC sebagai workstation ke dalam lembar kerja. Untuk mengakses PC, kita pilih menu End Devices, lalu kita pilih PC. Kita pasangkan 3 buah PC sebagai workstation-nya. Selanjutnya kita pasangkan switch sebagai perangkat penghubung antar workstation. Untuk mengakses switch, kita pilih menu Network Devices, lalu switches. Selanjutnya di sebelah ini akan muncul beberapa jenis switch yang bisa kita gunakan. Pastikan kita menggunakan PT switch, karena kalau menggunakan PTMT kita harus menambahkan port Ethernetnya secara manual. Di sini kita gunakan PT switch yang sudah memiliki port tanpa harus menambahkan secara manual. Kita pasangkan switchnya ke lembar kerja. Berikutnya
ketiga workstation ini, PC 0, PC 1, PC 2, di sini secara default Cisco Packet Tracer akan memberi label untuk setiap perangkat jaringan yang digunakan dimulai dari 0. Contohnya switch pertama yang kita gunakan dinamakan sebagai switch 0. Begitu juga PC pertama yang kita gunakan default namanya adalah PC 0. Berikutnya PC 1, 2 dan seterusnya. Kita pasangkan ketiga workstation ini ke switch dengan menggunakan kabel tembaga atau copper dengan tipe kabel strike through. Tipe kabel strike through ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang mempunyai arsitektur yang berbeda. Contoh di sini kita akan menghubungkan PC ke switch. Maka tipe kabel strike ini yang kita gunakan sebagai media transmisinya. Untuk mengakses kabel, kita pilih pada menu connection, lalu kita pilih jenis kabelnya copper strike through. Kita pasangkan pada pas Ethernet 0 di PC 0, lalu kita pasangkan pada pas Ethernet 01 pada switch. Kita lakukan hal yang sama pada PC 1, pas Ethernet 0, pas Ethernet 1 di switch, pas Ethernet 0 di PC 2, lalu pas Ethernet 2.1 di switch. Secara fisik, topologi fisik ini pembuatan simulasi jaringan komputer sederhana ini belum selesai, karena ini adalah topologi fisiknya saja. Kita harus lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC sebagai workstation dengan cara double klik pada PC yang akan kita konfigurasikan IP addressnya. Kita pilih menu desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP address kelas C yang standar 192.168.1 untuk network dan .1 sebagai alamat hostnya. Subnet mask akan mengikuti secara default 255.255.255.0. Ini adalah subnet mask untuk kelas C. Kita lakukan hal yang sama pada PC berikutnya. Desktop IP configuration, kita masukkan IP addressnya 192.168.1 untuk network dan .2 untuk alamat hostnya. Yang harus kita perhatikan adalah dalam satu segmen jaringan yang sama, alamat network ini itu tidak boleh berbeda. Yang berbeda adalah alamat hostnya. Subnet mask, lalu kita close, kita konfigurasikan lagi pada PC yang ketiga, desktop IP configuration 192.168.1 untuk network dan .3 untuk host, alamat hostnya. Kita close. Setelah konfigurasi IP address sudah kita lakukan, masing-masing PC sudah kita beri alamat, kita akan lakukan uji koneksi. Uji koneksi kita menggunakan utilitas ping. Kita akan uji koneksi dari PC 0 ke PC 1. Kita coba ping, pilih desktop, kemudian pilih command prompt. Kita ping dari PC 0, ping spasi alamat dari PC tujuan. IP addressnya PC tujuannya 192.168.1.2, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Ketika ada balasan replay, berarti antara PC 1 dan PC 2 sudah bisa saling
berkomunikasi.